Kita pesankan mereka kalau jadi pemimpin, nanti jadi gubernur dan wagub tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri dari rakyat, mencuri uang rakyat, tidak boleh akal-akalan, tidak boleh main markup proyek dan sebagainya, ya. Tidak boleh menguntungkan hanya keluarganya saja. Ini yang kita tuntut karena rakyat itu yang tuntutan rakyat kepada kami. Dan kalau mereka ternyata korupsi, ya kita konsekuen, kita yang akan pertama memimpin demo untuk turunkan mereka. Kenapa Pak? Maksudnya apa alasannya? Apakah memang takut nanti karena kita yakin mereka tidak akan lakukan. Udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Dan juga ada biar bersih, biar sehat, banjir, biar nggak ada banjir. Iya, biar nggak ada banjir. Digunain sama warga sini buat apa kira-kira? Buat angkat. hati-hati. Tidak saya. Kita pesankan mereka kalau jadi pemimpin, nanti jadi gubernur dan wagub tidak boleh korupsi, tidak boleh mencuri dari rakyat, mencuri uang rakyat, tidak boleh akal-akalan, tidak boleh main markup proyek dan sebagainya, ya. Tidak boleh menguntungkan hanya keluarganya saja. Ini yang kita tuntut karena rakyat itu yang tuntutan rakyat kepada kami. Dan kalau mereka ternyata korupsi, ya kita konsekuen, kita yang akan pertama memimpin demo untuk turunkan mereka. Kenapa Pak? Maksudnya apa alasannya? Apakah memang takut nanti jadi? Karena kita yakin mereka tidak akan lakukan. Ya, kita yakin dua orang ini adalah orang-orang baik, punya integritas, punya track record yang baik, pengalaman sebagai wali kota dan bupati, 2 periode dengan bersih, ya alhamdulillah kita percaya. Jadi ini hanya suatu dorongan semangat, kira-kira begitu. Bisa nama wali kota Solo Jokowi Widodo atau yang sebelumnya mari kita saksikan dengan ceritakan editorial pagi ini topik mobil dinas Jokowi. Hari ini Jokowi ada kami calonkan menjadi calon gubernur. Salah satu pasangan calon yang minimalis berkasnya masih sedikit. Hidup ini kan ada yang mengatur. Kadang-kadang kita diberi sebuah tugas yang sebelumnya kita tidak duga. Saya dulu punya ajudan, saya kan kurus. Ajudan saya ini tinggi, besar, karena ajudan kan harus seperti itu. Tapi masalahnya, setiap ada tamu itu yang disalami dia terus itu. Nggak pernah nyalami tamu, nggak pernah nyalami saya, karena saya nggak punya potongan jadi wali kota mungkin. Dan itu salah satu yang saya alami. Dari tukang kayu menjadi wali kota. Saya biasanya sampaikan itu kecelakaan, itu bukan cita-cita. Saya juga ada perhatian terhadap perkembangan di Solo. Terakhir ini kan nama Pak Jokowi sebagai wali kota Solo kan cukup fenomenal ya, cukup membawa satu yang berbeda ya, sehingga menarik perhatian kami. Saya kira masyarakat juga bisa menerima ya, tetapi kalau kita dilihat masyarakat ini punya kepentingan, ini cari enaknya sendiri akan berbeda.
Beri salaman. Nggak boleh. Nggak boleh. Pengen salim, Pak ya, pengen salim. Iya. Kalau untuk Pak Jokowi semuanya oke lah ya untuk masyarakat Solo. Ya kita berdoa mudah-mudahan beliau terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dan kita selalu berdoa dan berdoa. Semua masyarakat, semua komunitas yang ada di Solo ini berdoa untuk Pak Jokowi. Mudah-mudahan juga Jakarta nanti kalau dipimpin oleh Pak Jokowi menjadi sejahtera, menjadi semuanya lancar lah. Tetapi selama 5 tahun saya di Solo dengan uang 3,5 triliun bisa saya bangun separuh dari jumlah pasar tradisional yang ada di kota Solo. Yang diperlukan adalah sekarang ini adalah memutuskan, segera memutuskan. Saatnya masyarakat Jakarta menentukan sikap yang tegas, memilih pemimpin baru untuk Jakarta. Ada problem utama yang namanya macet. Blueprint-nya sudah ada. Yang diperlukan adalah kerjakan di lapangan. Kemudian lapangannya dikontrol secara ketat sehingga setiap proyek itu berjalan dan kalau ada masalah itu segera diselesaikan di lapangan. Punya rumah di Bekasi, di Tangerang, kesininya berbondong-bondong naik mobil. 2 juta mobil, 1 juta mobil setiap hari masuk, hasilnya macet. Tapi yang lain-lain public transportation mestinya bisa disiapkan. Kenapa sekarang orang nggak mau naik transportasi umum? Bisa dilihat tadi pertumbuhan kendaraan. Kalau nggak segera darurat itu diselesaikan, ya terus-menerus kita akan menjadi seperti ini. Tram dengan sistem rail bus, kemudian monorail jadi, sapinya jadi. Orang akan males lah pakai mobil. Perlu adanya kantor bersama yang namanya Land Transportation Authority. Ada otoritas yang jelas. Di kantor itu ada pemerintah pusat, pemerintah DKI, dan pemerintah di sekitar Jakarta. Mereka berbicara bersama dan mencarikan solusi bersama untuk hal-hal yang berkaitan dengan transportasi. Saya kira Land Transportation Authority ini penting sekali. Setiap Jumat, di mana kita dengan seluruh kepala dinas, badan, kantor ini pergi ke kampung-kampung, pergi ke tempat yang punya masalah, juga pergi ke kegiatan dan program. Nah, ini kemarin kan sudah ketutupan itu. Nah, peralatan nggak, kalau dari sana itu nggak bisa masuk, jadi siap dan pasti banjir. Dan nanti kita ketuk mulai dari sana sampai ke bawah. Masyarakat harus tahu bahwa Jakarta ini 40% wilayahnya adalah wilayah di tempat yang cekung. Yang ini sangat rawan terkena banjir. Tapi titik-titik banjir di Jakarta ini masih lebih dari 50. Ya, data yang ada di saya kalau nggak keliru 51 titik. Dan ingat 2007 itu ada 48 yang tewas dengan kerugian yang tidak sedikit. 4,3 triliun. Ya harapannya dirubah aja kota Jakarta biar jangan kebanjiran. Iya itu dia di belakangnya kali. Kalau umpamanya lurah perhatikan penguasa, nggak mungkin ada warga yang masuk dengan dana penguasa itu aja. Selamat datang Pak di wilayah Menles, banjir. Kita lawan banjir. Udara sejuk, udara bersih sesuai yang kita impikan bahwa kita ingin sebuah ibu kota yang
green, baik energinya, baik kendaraan listriknya, baik lingkungannya, udaranya, semuanya. Kira bagus. Pak Menhan sendiri tanggapannya Pak terkait suasana IKN pagi ini? Ya saya kira kita semua merasakan ya suasana yang begini baik begitu. Saya juga dari tadi malam. Jadi ya memang pembangunan ini berjalan dan harus terus. Kalau bisa kita percepat ya kalau bisa. Tapi tentunya nanti pakar-pakar ya harus semua dikerahkan, semua kemampuan kita. Kalau saya optimis, saya lihat ya, saya kira bagus sekali. Pak Menhan, ya, untuk kelanjutan ke depannya untuk IKN nanti di masa pemerintahan Bapak. Pasti kita selesaikan. Dan ya walaupun memang rencana garis besarnya kalau tidak salah belasan tahun ya atau kalau tidak salah pernah disebut puluhan berapa puluh tahun kan sebagaimana ibu kota negara lain kan juga sangat panjang. Kita juga tidak boleh memaksakan tapi kalau saya optimis ya dalam 5 tahun saya kira sudah berfungsi dengan sangat baik. Kalau saya bukan ahli teknik ya tapi saya lihat potensinya, saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Jadi ke depannya IKN akan berlanjut terus ya Pak? Ya pastilah. Terima kasih Pak Presiden.